Lu nih udah menaik gunung kagak mau patungan, makan pengen cepet, tenda pengen sendiri. Kurang apa coba ini karyawan-karyawan lu? Tiba-tiba lu ngedumel ngoceh-ngoceh mulu. Apa-apaan sih hidup lu? Gua akan nurut, akan tunduk ketika gua ada di kantor atau di kerjaan. Tapi sorry, kalau di gunung nggak bisa. Padahal gua pun udah tunduk sebenarnya. Tapi kalau lu udah kelewatan batas, gua nggak bisa terima diinjek-injek kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain karyawan-karyawan gak ada akhlak yang naik gunung ngejailin bosnya. Bahkan sampai ngedorong ke jurang nih cuy. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Mantap kali. Rencana bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Rencana bulan Mei gua mau naik ke Gunung Ciremai. Rencana bulan Mei itu gua mau naik ke Gunung Ciremai via Linggarjati. Terus gua ada open trip juga ke Gunung Prau. Jadi buat kalian yang nanyain open trip terus, kalian bisa kepoin Instagram gua dan pantengin story gua terus tuh. Jadi jangan nanya, bang ada open trip gak? Bang ada open trip gak? Lu cek dah postingan gue, itu pasti ada. Jadi jangan yang nanya mulu cuy. Lu baca dulu, lu lihat di postingannya tuh ada postingan apa aja gitu kan, ada open trip atau enggak. Jadi biar enak gitu kan ya, apa-apa tuh dibaca dulu, dilihat dulu gitu kan. Dan ya udahlah, begitu aja, kita nggak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Jadi ada sebuah perusahaan kecil, nggak kecil-kecil banget sih, karyawan juga lumayan cukup banyak. Cuman pada saat itu ada beberapa karyawan yang memang punya hobi ketika libur itu naik gunung. Memang mereka ada yang dapat libur di hari yang sama, tapi ada juga beberapa yang memang sengaja ngambil cuti supaya bisa dapat libur lah gitu kan, supaya bisa naik bareng pada intinya. Nah sebetulnya mereka itu udah terbiasa dengan hal seperti itu. Tapi entah kenapa bosnya, ya bukan big bossnya lah, intinya atasannya, bosnya ini tiba-tiba kepo dengan kumpul-kumpulnya tentang ngebahas soal pendakian di jam istirahat gitu kan. Dan kayak ikut nimbrung dan bilang, lu pada naik gunung ya? Gue ikut dong, dia bilang gitu kan. Si bosnya ini nih, mereka semua kan saling tatap-tatapan dan kayak bingung antara ngejawab iya dan enggak. Alasannya sebetulnya tidak mempermasalahkan soal siapapun yang ikut silahkan, tapi gara-gara memang si bosnya ini bisa dibilang bos yang ngeselin, ngejengkelin, bikin emosi, bikin jengkel, intinya iya jolim lah ke karyawan gitu kan. Tapi karyawan karena bukan nggak mau berontak, tapi dia juga butuh, dan buat nyari muka atau laporan ke atasan yang paling atas juga susah juga gitu kan. Dan kemungkinan juga omongan mereka nggak akan didengar juga gitu. Jadi kayak yang gimana ya. Dan si orang ini pun kayak, udah sih gue ikut aja, ntar kalau misalkan gue nggak ikut ntar gue ancam lo. Intinya kayak ngancem seolah-olah nanti potong gaji lo.
nanti gue bilangin lo kerja lu gini ke big boss gitu kan. Mereka tuh kayak nunduk, oh iya nggak apa-apa gitu, cuma nunduk doang, manggut doang, dan dalam hatinya mereka itu kesel, jengkel, dan kayak udah mau nerekam aja gitu, kalau bukan bos mau ditonjok kali gitu kan. Sampai akhirnya setuju, ya udah tuh tidak ada pembahasan apa-apa lagi, dan mereka juga nggak ngasih saran suruh bawa apa gitu kan. Dan si bosnya pun kayak seolah tahulah apa yang harus dipersiapkan. Singkat ceritanya, satu hari sebelum keberangkatan itu, jadi mereka itu ke sana itu pakai kendaraan umum lah ya. Dan gunung yang dituju itu adalah Gunung Sumbing gitu kan, daerah Jawa Tengah. Nah kan ketika mereka udah siap, mereka berangkat. Harusnya kan ya kalau misalkan kita tahu atau ya jabatan dia bos, uang dia banyak, ya minimal ngasih uang lebih buat logistik gitu kan, atau ngasih sesuatu hal yang berlebih gitu kan. Ini mah pelit bin koret. Emang udah dasarnya itu bos tuh ngeselinnya tuh naujubillah lah gitu kan. Ya mereka juga tidak berkomentar sih, nggak minta juga, cuman dalam hati tuh kayak apa kayak nyumbang apa kayak, kan duit tuh banyak gitu kan, setidaknya lah gitu. Mereka juga ngikut juga bukan karena nggak siapin logistik, mereka udah siapin, tapi kan masa ya harus diminta gitu kan. Jadi nggak ada pembahasan tentang mereka kan kalau naik gunung nih, oh kita beli ini ya patungannya segini gitu. Nah mereka tuh sungkan buat minta hal tersebut gitu. Tapi ketika mereka sungkan itu, bukannya si bosnya punya inisiatif sendiri, justru malah cuek-cuek aja gitu kan. Singkatnya ya udahlah, masa bodoh gitu kan. Mereka ini berangkat lah. Sampai di kaki gunung mereka istirahat, nggak ada obrolan. Cuman di pendakian pada saat itu mereka agak sedikit canggung, agak sedikit nggak terlalu berbau seperti biasanya, gara-gara ya ada si bos ini gitu kan. Mereka mau bercanda juga kayak nggak enak aja jadinya, jadi kayak krik gitu kan. Nah tapi ya udahlah, nggak terlalu dipermasalahkan. Singkatnya mereka setelah istirahat bangun pagi, terus mereka ngurus-ngurus simaksi dan sebagainya, mereka memulailah pendakian pada saat itu. Dan mereka mulai trekking itu sekitaran jam 8 atau jam 9. Mereka di trekking nggak terlalu banyak bercanda seperti pendakian sebelum-sebelumnya, tapi sesekali mereka juga ya buat ngisi gabut gitu kan. Dan anehnya bos ini juga nggak terlalu ikut nimbrung dengan obrolan. Jadi kita kan kalau sama satu tim nih, terutama tim-tim yang memang udah sering naik gitu kan, punya makanan itu pasti sharing, lu mau nggak. Bahkan si bosnya itu pun ditawarin dan sempet nyomot juga dengan logistik dari si anak-anak gini gitu kan. Ya sebut namanya si Adit gitu kan. Si Adit ini nawarin makanan diambil, makanan diambil. Tapi giliran si bosnya ini ngeluarin makanan, dia tuh nggak ada yang namanya basa-basi nawarin ke anak buahnya. Gak sama sekali gitu kan. Kayak iya, mereka juga nggak berharap ditawarin sih, toh mereka juga bawa. Tapi kan basa-basi busuk mah harusnya ada lah etikanya gitu kan. Tapi ya udahlah, bodo amat. Hati mereka tuh udah dongkol, udah kesel aja. Tiap ngeliat si bos itu kesel, Akhirnya mereka terus jalan sampailah mereka di area camp. Sampai di area camp lagi-lagi si bosnya ini tuh berulah lagi. Kan mereka masak gitu kan. Dan di situ si bosnya yang nggak ikut patungan apapun, ya pasti akan dikasih juga sih sama si Adit ini makanannya. Cuman kayak yang ngeburu-buruin, mana nih makannya, udah lapar nih, gini gitu kan. Mereka tuh udah kesel, jengkel banget, kayak pengen nendang aja palanya. Karena kalau misalkan berbuat yang aneh-aneh, takutnya mereka juga berefek, berdampak sama pekerjaan mereka. Akhirnya ya udahlah, ya sabar pak, ini kan lagi masak juga, toh kelihatan juga kan emang belum matang gitu. Kayak kalau mau makan duluan, sempat ada yang nyeletuk temannya si Adit tuh, ya kalau mau makan duluan aja. Kalau nasinya masih gigih ya makan aja gitu. Ya kalau mau sabar ya nanti tunggu matang dulu gitu kan. Ya dengan ketusnya tuh kayak yang ya udahlah, iya nanti gue sabar gitu. Nah pada saat itu mereka kan bawa tenda, ya udah hal yang biasa dan lumrah. Tenda itu sharing gitu kan, nggak mungkin satu tenda itu satu orang gitu. Si bosnya ini juga ngerasa kayak risih dan tiskan, udah tendanya gue yang pakai aja, lu pada rame-rame aja gitu kan. Mereka tuh cuma bisa nunduk dan nurut aja pada saat itu, yang otomatis satu tendanya itu harus diisi dengan desak-desakan. Sedangkan satu tenda yang lumayan cukup gede, kapasitas 4 itu diisi satu orang doang. Mereka itu udah jengkel banget. Dan alhamdulillah pada saat itu kondisi cerah.
nggak hujan. Coba kalau bayangin hujan, kan ribet kan, udah Jember ribet, desak-desakan ya, pokoknya udah kecot lah. Tapi mereka ya udahlah, pembelajaran, dan nextnya kalau misalkan mereka mau naik gunung lagi juga nggak akan ngebahas di tempat kerjaan mereka. Mereka masak, terus mereka makan, setelah makan juga mereka tuh cuman ngobrol-ngobrol biasa, sampai akhirnya si bosnya ini juga duluan tuh tidur istirahat. Nah ketika istirahat atau tidur ini, mereka agak sedikit melipir lah dari beberapa kelompok ini, dari beberapa rombongan ini. Ada yang sedikit melipir, gimana nih, nggak seru begini naik ya, padahal cuaca lagi bagus, bintang lagi bagus, tapi di tim kita ada orang yang gak enak gitu kan. Udahlah nggak apa-apa ya, cobaan buat kita kali di gunung. Lagian ya next mah kapan-kapan nggak usah ngomong di depan si bos lah, kita aja jalan. Lu tahu sendiri kan, kita mau berontak juga nggak tahu harus ngapa-ngapain kan. Ya udah kita jalan aja. Besok kita mau sampai jam berapa nih? Kita summit jam 2 atau jam 3 kali ya gitu kan. Ya udah, setuju tuh kan mereka semua. Singkatnya, mereka ini akhirnya ngobrol panjang lebar, nggak ada pembahasan apapun. Mereka istirahat tuh, tidur. Mereka bangun jam 3, siap-siap masak lagi. Ketika masakan udah jadi, semua dibangunin kan. Beberapa orang yang belum bangun juga dibangunin. Ya mereka langsung bangun tuh. Ya agak susah-susah dikit, wajar lah gitu kan bangun. Tapi giliran ngebangunin sih bosnya tuh kayak, apaan sih gue males ntar aja, masih pagi, ngapain sih pagi-pagi. Nah sedangkan mereka kan emang ngejar waktu kan summit itu. Jadi kayak nggak mau kesorean juga turunnya, udah apaan gitu kan. Nah di situ tuh mereka agak sedikit gambling, agak sedikit bingung, kalau ditinggal takut nanti ngamuk-ngamuk, kalau dibangunin juga susah nih orang gitu. Akhirnya Adit berkorban nih cuy. Udah kalau lu mau pada summit, lu aja yang summit, biar gue yang jagain tenda. Jadi kalau misalnya dia mau summit, nanti gue bareng sama dia aja. Lu yakin? Udah biarin aja, tinggalin si bos, udahlah. Kita terima resikonya bareng-bareng. Lagian juga di awal perjalanan tetek bengeknya kita udah jengkel juga sama tuh orang. Udah biarin aja. Udah nggak boleh kayak gitu. Udah lu pada summit aja, tenang. Kalau misalkan nanti dia sekitaran jam 5 nggak bangun, atau jam setengah 5 nggak bangun, setengah 6 nggak bangun, gue bakal nyusul kalian, dia bilang gitu. Bener ya? Iya, dia bilang. Akhirnya udah tuh mereka semua summit sekitaran jam setengah 4-an. Tinggal sisa si Adit sama si bosnya ini. Di situ kan Adit juga dalam hatinya gerendengan, kesel, jengkel, dongkol gitu kan. Singkatnya Adit ini ngerokok, ngopi gitu kan, nyantai-nyantai. Ya mungkin udah sekitaran 1 jam anak-anak udah jalan, Adit ini coba bangunin lagi. Bos, bangun bos, bangun gitu kan. Emang nggak niat buat summit yuk, udah siang nih, udah siang. Apaan sih, berisik banget, gue masih ngantuk. Dia bilang kayak gitu kan. Iya ini udah mau jam 6 nih gitu kan, mau summit apa enggak? Kalau misalnya enggak, yang lain mau pada summit nih, mau kalau emang nggak mau summit ya nggak apa-apa, gue mau summit juga gitu kan. Akhirnya si bosnya ini bangun gitu kan, bawel banget sih. Iya yuk, dia bilang gitu kan. Di situ tuh dia ngelamun dulu, bahkan gara-gara dia ngelamun itu mengakibatkan sampai sekitaran jam 6 itu baru selesai semuanya, gara-gara ngelamun, makan dan sebagainya gitu kan. Akhirnya mereka summit lah berdua tuh, dengan kondisi si bos ini kesel. Loh kok yang lain udah pada summit aja nggak nungguin gua? Apa-apaan tuh gitu kan. Adi tuh cuman geleng-geleng kepala dong, dan ya mereka duluan, makanya kan gue yang paling belakangan nungguin lu bos gitu. Nggak apa-apa lah mereka duluan lah, yang penting kan kita summit semua gitu kan. Enggak, tiba-tiba ninggalin, awas aja nanti di kerjaan, dia bilang gitu kan. Nah di situ tuh ngedumel sepanjang perjalanan. Si Adit juga udah mulai jengkel, temperamen emosinya udah hampir mau meledak, tapi dia terus masih nahan dalam hatinya gitu kan, jalan terus. Nah singkatnya ternyata teman-temannya ini nungguin si Adit di puncak, yang dimana mereka nungguin pun ya udah ditungguin gitu kan, gara-gara memang mereka yakin bahwa Adit itu bakalan summit. Jadi ya udahlah nanti turun bareng-bareng aja. Mereka nggak berekspektasi bahwa bosnya akan ikut juga. Tapi pas ketika ngelihat Adit sama bosnya ini, mereka yang awalnya mau happy tiba-tiba diem lagi. Dan si bosnya ini justru ketika udah sampai puncak tuh maki-maki dari teman-temannya ini. Gebrek, lu pada ninggalin gua apa-apaan lu? Bukannya tungguin ya, udah tahu gua bos lu. Main pergi-pergi aja. Karena mereka ini juga sebenarnya udah kesel kan, ada yang nyeletuk lah. Bos, gua itu mandang lu bos, dia bilang. Di kerjaan ya, ini di gunung bukan di kerjaan.
Jadi semua orang itu pada ngeluapin emosi mereka masing-masing. Lu nih udah naik gunung kagak mau patungan, makan pengen cepet, tenda pengen sendiri. Kurang apa coba ini karyawan-karyawan lu? Tiba-tiba lu ngedumel ngoceh-ngoceh mulu. Apa-apaan sih hidup lu? Gua akan nurut, akan tunduk ketika gua ada di kantor atau di kerjaan. Tapi sorry, kalau di gunung nggak bisa. Padahal gua pun udah tunduk sebenarnya. Tapi kalau lu udah kelewatan batas, gua nggak bisa terima diinjek-injek kayak gini. Dan kalau memang lu ngerasa nggak seneng ketika lu di gunung gua giniin, perkara cuman gara gua tinggal di ke puncak, lu mau ngelakuin apapun di kantor lu, terserah lu, dia bilang gitu kan. Dan di situ ada beberapa orang juga yang ngomporin kayak makin dibikin panas, tapi Adit ini kayak nahan. Walaupun sebenarnya hatinya udah jengkel juga, udah sampai puncak malah jadi ribut gitu kan. Udah sabar. Di situ pun ya udahlah, teman-teman ini kayak nunggu gitu kan. Ayo foto gitu kan. Nah, si bosnya ini kan pengen foto kan sebenarnya, cuman karena anak-anak ini nggak ada yang mau, bahkan si Adit ketika mau nolongin walaupun dengan kondisi jengkel, diancam sama anak-anak. Lu kalau sampai motoin tuh orang, awas aja lu nggak gua temenin lagi. Kata teman-temannya si Adit tuh. Adit pun akhirnya nurut kan. Dan si bosnya ini kayak, gua mau difotoin sama siapa ya? Dia juga kayak ngerasa kesel kan. Dalam hati si bos ini kayak, awas lu, dia bilang gitu. Lihat aja lu, gua bakal bikin perhitungan ketika kalian udah pulang dan sampai kantor. Singkatnya mungkin kurang lebih 1 jam. Dan mereka di puncak itu terakhir itu sekitaran jam berapa ya? Jam 10 siang lah. Jadi mereka memutuskan untuk turun jam 10 atau jam 11. Mereka mau turun. Nah, ketika mau turun masih ada drama lagi yang dimana tim dari mereka ini jalannya itu memang agak sedikit lama. Jadi biar si bosnya itu duluan, dan sedangkan mereka itu udah mulai kayak bodo amat lah. Kita nggak usah nganggap ada nih manusia gitu. Kita bercanda kayak biasa aja, bodo amat ya. Mereka ketawa-ketawa. Nah, yang ternyata ketika turun dari puncak, si bosnya ini merasa bahwa dirinya itu pusing, terus merasa dirinya itu ya intinya nggak enak badan, bahkan jalan pun keliang-keliangan. Nah, ketika dia ngerasa bahwa dirinya sakit, ngedenger suara ketawa-ketawa dari karyawannya ini kayak bikin kesel, bikin jengkel. Ya orang sakit ngedenger yang berisik kan pasti kesel kan gitu kan. Nah, muncak lagi emosi si bosnya. Berisik tau enggak? Pala gue puyeng nih gini-gini. Sedangkan teman-temannya Adit ini malah sengaja, bodo amat gitu, kayak ngeledekin terus. Ada sebuah kata-kata yang keluar dari mulut bosnya. Lu lihat ya, sampai kantor, lu semua nih yang naik gunung, gua bisa pastiin bakalan kena SP atau paling buruknya bakalan dipecat. Emosi mereka langsung memuncak semua. Bahkan awalnya 1 orang itu udah ada yang nyerenteng. Udah ada yang mau ngelakuin sesuatu hal kayak mau nonjok mungkin ya. Tapi dilarang sama si Adit, udah jangan. Nggak boleh gitu kan. Nah, ketika udah nggak boleh kayak gitu, udah agak sedikit tenang. Tapi ternyata si bos ini masih ngoceh-ngoceh, dan emosi dari timnya Adit itu udah mulai memuncak. Mereka semua gelap mata, yang mengakibatkan ngedorong. Sebenarnya nggak pure ngedorong sih, kayak ya akibat keteledoran mereka gitu kan, akibat gara-gara ya kelepasan setan lah gitu kan istilahnya. Jadi kayak seolah-olah kedorong dan jatuh ke jurang. Mereka semua panik, dan bahkan ketika kedorong ke jurang pun sempat teriak kan, gitu. Bahkan gelinding kayak kelihatan sampai kebentur batu. Di situ pun akhirnya mereka semua pucat dan panik. Nah, ketika mereka semua udah pucat panik, gimana nih? Ada 1 orang yang bilang gini, udahlah bodo amat, kita tanggung semua resikonya. Jujur ya, jadi unek-unek mereka itu sebenarnya bukan cuma perihal di gunung, tapi di kantor pun mereka sebenarnya udah kesel. Yang dimana sebenarnya perlakuan dari si bosnya ini tuh selalu semena-mena. Bahkan mereka sampai pernah yang namanya dipotong gaji. Terus mereka bener-bener udah kayak jadi babu tuh, udah kayak binatang aja cuy. Mereka nggak berani berontak karena mereka sadar bahwa cari kerjaan itu susah. Kemungkinan kalau memang ada batu loncatan pun makanya mereka udah pindah. Cuman mereka memang belum ada batu loncatan buat pindah dari perusahaan itu. Jadi mereka memutuskan
untuk stay dan bertahan walaupun perlakuan dari bosnya itu seperti itu. Memang bosnya ini nggak tiap hari seperti itu ketika jaga bareng atau pas bagian waktunya ketemu aja gitu. Tapi emang udah kelewatan batas lah. Dan mereka pun kayak awalnya tuh kayak ngerasa ragu, tapi akhirnya kayak banyak yang saling ngebela, udah nggak apa-apa, bodo amat gitu kan. Kita tanggung semua. Akhirnya mereka semua sepakat. Mereka itu akhirnya turun. Ini tuh udah kayak di film-film lah ya, udah kayak di berita-berita yang dimana karyawan kesal sama bosnya nyiram air keras, terus kesal sama ini kayak begitulah. Ya kita kan nggak pernah ada yang tahu meledaknya emosi seseorang itu di hari apa, kapan gitu kan, dan bisa mengakibatkan apa kan nggak ada yang tahu juga. Makanya jangan pernah jahat berlebihan sama orang lah gitu. Nah balik lagi ke ceritanya, mereka semua turun dan sampai di area tenda mereka langsung buru-buru packing dan masa bodoh. Sedangkan Adit pada saat itu tuh masih kepikiran dengan kejadian yang sebelumnya. Teman-temannya tahu nih bahwa dari sekian banyak teman-temannya yang memang agak sedikit masih prihatin, selalu kepikiran itu Adit yang punya rasa nggak enakan walaupun udah dijolimin gitu kan. Udah pokoknya kalau memang lu nggak mau ke bawah-bawah dan gue tahu kondisi lu seperti apa, gue tahu keluarga lu kayak gimana, gue nggak akan bawa nama lu. Biar kita semua yang nanggung, karena teman-temannya tahu lah Adit ini orang yang sebaik apa pada saat itu gitu kan. Udah lu tenang, kita semua. Terus gimana nanti kalau ditanya base camp? Nggak bakalan ngeh lah base camp mah. Udah pokoknya bilang udah turun semua. Bener ya? Iya. Akhirnya turun tuh kan mereka semua. Mereka semua turun. Dan ketika turun pun nggak ada kejadian apapun. Ketika mereka udah sampai turun, sampai bawah, mereka laporan, terus mereka beres-beres dan mereka langsung ninggalin gitu aja. Mereka udah ninggalin si bosnya ini. Nah tasnya si bosnya kan ada tasnya, ada barang-barangnya. Barang-barangnya ini nggak dibawa, tapi mereka umpetin di semak belukar pada saat itu. Jadi nggak dibawa karena dibawa juga berat. Dia ngapain juga lah, bodo amat gitu kan. Jadi diumpetin di semak belukar. Dan mereka udah turun, beres-beres, terus langsung mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, setelah dari kejadian itu, kita skip dulu dengan masalah karyawannya ini. Dan kita akan beralih ke si bosnya ini. Si bosnya ketika jatuh dari tebingan atau dari jurang itu udah beranggapan, wah dia bakalan mati pada saat itu. Nah, ketika bakalan mati ini, si bosnya ini tuh langsung kayak tok, terus nggak sadarkan diri lah, pingsan. Dan ketika sadar, itu dia kebangun di sore hari gara-gara cuaca yang lumayan cukup dingin. Dia tuh kebangun kan. Dan sambil megang kepalanya kayak kesakitan tuh kepalanya. Dia tuh bangun, duduk. Gue di mana ini? Dia tuh kayak linglung terus ngeliat. Oh iya, gue baru ingat. Kejadiannya tuh yang sebelum-sebelumnya. Dan bukannya meratapi dengan apa yang telah dia perbuat ke karyawannya, justru emosinya juga makin meledak. Tapi ternyata ketika mau coba bangun, dia baru terasa bahwa kakinya itu sakit seolah kayak keseleo. Dan buat jalan pun susah. Dia tuh cuma bisa teriak minta tolong, tapi seolah kayak memang nggak ada pendaki pada saat itu. Jadi teriakan dia tuh nggak ada yang denger. Dia tuh cuma bisa diem dan pasrah. Masa iya sih gue bakalan mati di gunung? Dia tuh coba berusaha buat cabut dari tempat itu, walaupun dengan kondisi ngesot nih, ngesot. Ya dikit-dikit lama-lama siapa tahu bisa nyampe gitu kan ke area camp. Nah tanpa kerasa ternyata dia juga baru tahu bahwa kok makin lama makin gelap. Oh ternyata dia tuh udah selama itu pingsan gitu kan, makin gelap. Dan akhirnya lewat maghrib tuh gelap, udah nggak ada apapun. Dia juga nggak ada headlamp, dia juga bawa makanan juga logistik cuman dikit. Jadi ketika jatuh itu memang tasnya masih ada gitu kan. Nah ketika udah gelap ini kan badan dia juga udah mulai kerasa kedinginan, walaupun pakai jaket pada saat itu mulai kedinginan. Awalnya dia tidak merasa ketakutan dengan kondisi di situ karena memang nggak ada penampakan apapun. Tapi kok semakin lama dia ngerasa bahwa ada orang jalan dan dia berpikiran, wah jangan-jangan itu pendaki. Sempat dia teriak-teriak, tolong, tapi nggak ada yang nyamperin. Ada yang jalan lagi, suara orang jalan, tapi nggak ada yang nyamperin lagi. Sampai suatu ketika dia ngelihat siluet dari atas. Dia ngelihat siluet ke atas itu kayak, kok ada orang?
Tapi orang ini tuh kayak aneh, seolah kayak lagi menjatuhkan sesuatu. Yang ternyata menjatuhkan batu seukuran, iya seukuran badan dia lah gitu kan. Panik dong si bos ini, dia tuh langsung buru-buru kabur dan ngibrit sambil ngesot-ngesot. Dalam hati itu kayak jengkel, lah siapa ini, apa jangan-jangan itu karyawannya ya, yang dimana masih belum puas dan memang sengaja pengen ngebunuh dia gitu kan, pengen bikin dia itu kenapa-kenapa di gunung. Terus ngesot, dan pas disenterin lagi, siluet dari atas itu udah nggak ada lagi nih cuy, bener-bener udah nggak ada orangnya lagi. Woi siapa ya lu, keluar lu kalau berani. Tapi nggak ada sautan dari orang tersebut. Si bosnya ini lagi-lagi ngesot lagi, menjauh dari area-area yang memang berbahaya menurut dia gitu kan, terus ngesot. Dan pada saat itu pun dia masih belum ketemu hutan nih, belum ketemu hutan, karena kan lereng kalau udah mau sampai puncak itu kan biasanya vegetasi dari hutan itu kan nggak ada ya, karena tumbuhan itu atau pohon-pohon itu kan udah jarang kan. Nah dia tuh masih dari kawasan batasan puncak lah, dia belum ketemu mana hutannya, aku nggak ketemu gitu kan, mana gelap lagi. Dia tuh terus ngesot, bahkan dia sampai kecapean gara-gara tangannya itu terus ngesot begini cuy. Nah gara-gara dari kecapean itu dia diem istirahat. Ketika istirahat dia tuh coba menjemin mata kan sebentar, ngistirahatin badan. Dia ngedengar suara tangisan, yang dimana suara tangisan itu kayak kok ada yang nangis. Siapa yang nangis ya? Halo, ada orang kan di situ, siapa? Halo gitu kan. Nah suara orang nangis ini seolah kayak ngedengar suara si bosnya. Jadi kayak di suara tangisan ini kayak nyamperin. Semakin lama semakin dekat ada siluet lagi, seorang anak kecil perempuan, rambutnya segini, matanya ditutup pakai tangan gitu, tapi nunduk karena memang si bos ini nggak pakai headlamp kan, jadi dia nggak tahu juga bentukannya kayak gimana. Gitu kan. Ini anak siapa anjir, kok bisa-bisanya? Adek kenapa? Kok bisa nangis? Ditinggal juga ya? Kenapa gitu kan? Sini sama om gitu kan. Duduk, dan si anak itu seolah kayak nurut, duduk di sebelahnya dari si bosnya ini. Kenapa gitu kan, diusap kepalanya. Kamu kenapa? Baik, ramah gitu kan si bosnya ini. Kenapa? Anak ini tuh nangis terus, dan mungkin ada sekitar 1-2 menit nangis di sebelahnya si bos. Tiba-tiba tangannya itu dibuka, dan begitu terkejutnya si bosnya ini kaget. Muka dari si anaknya ini tuh cuman bentukan tengkorak doang cuy. Astagfirullahaladzim, setan gitu kan. Bener-bener panik, sepanik-paniknya. Yang awalnya nggak bisa berdiri atau maksain buat jalan pun sakit, dia tuh memaksakan, bener-bener dipaksain buat bangun. Kaki yang sakit pun kayak seolah nggak dirasa, tapi memang larinya itu pincang, kayak diseret gitu kan. Dia pengen buru-buru jauh, bahkan sampai ngegelitik. Dan anak tersebut itu terus ngikutin, seolah kayak terus ngikutin, terus saja ngikutin. Dan sampai akhirnya di titik dimana bosnya ini udah mulai kecapean, dia udah pasrah. Bahkan si anak itu terus ngikutin sampai di samping dia tuh nangis terus. Dan memang nggak ganggu dalam hal nyakitin atau gimana, cuma nangis aja itu anak. Terus nangis sampai akhirnya karena memang udah nggak tahu mau ngapain lagi dan udah pasrah gitu kan, masa bodoh nih. Tapi kirain cuman gangguannya itu si anak itu doang. Yang ternyata bukan cuman dari anak itu doang, melainkan ada beberapa sosok lain yang seolah kayak sengaja banget diem atau memang sengaja duduk di sebelah dari si bosnya ini. Sosoknya itu benar-benar nyeremin cuy. Mulai dari kuntilanak itu ada di sebelahnya. Bahkan di sebelahnya itu ketawa cekik-cekikan. Si bosnya ini benar-benar panik, dan dia tuh panik ketakutan yang dimana dia kayak pergi, tapi makhluk ini benar-benar nggak bisa pergi. Dia tuh walaupun udah badan capek ya, sengaja badannya kayak digelindingin buat menghindari makhluk-makhluk tersebut.
Tapi makhluk-makhluk ini terus ngikutin, ketika udah berhenti tiba-tiba ada di sebelah, tiba-tiba ada di sebelah, gitu aja terus. Si bos ini sampai ngerasa depresi dan stres. Mungkin karena rasa takutnya itu udah berlebihan, mengakibatkan dimana dia cuma bisa pasrah dan pingsan, gak sadarkan diri. Nah, ketika gak sadarkan diri, dia itu kebangun sama pendaki yang dimana bang gitu, ada yang ngebangunin. Ada yang ngebangunin, tapi dia langsung teriak-teriak histeris, ampun gitu kan. Nah, si pendaki ini mungkin kayak minta pertolongan, kayak evakuasi, nggak tahu lah ya gimana gitu kan. Jadi kayak minta pertolongan dan ada tim evakuasi yang naik dan dibawa turun tuh. Tapi dengan kondisi si bosnya ini tuh teriak minta tolong terus. Walaupun udah ditenangin, tapi seolah-olah kayak jadi stres atau jadi gila cuy. Minta tolong gitu. Dan sampai akhirnya diusut bahwa memang si pendaki ini adalah rombongan yang sebelumnya dibawa gitu kan, sedangkan teman-temannya itu udah pulang duluan. Nah, dari situ tuh diusut dan ya teman-temannya ini yang ninggalin pun cuman udah kayak ngatur strategi nih. Temannya si Adit udah ngatur strategi yang dimana mereka merasa bahwa ya bosnya ini udah, walaupun memang kena sanksi nggak terlalu berat-berat banget sih, tapi ya lumayan lah bikin mereka juga jerak dan jengkel gitu kan. Tapi mereka udah terima konsekuensinya, walaupun bahkan mungkin harus masuk penjara pun gitu kan, tapi mereka udah akan siap. Dan setelah ngelihat kejadian tersebut pun mereka justru senang. Nah, untuk si bosnya ini ketika masuk rumah sakit itu ya udah bisa diponis kayak stres dan gila, jadi kayak ODGJ gitu ya. Walaupun memang stresnya ini nggak sampai permanen, tapi ya setidaknya dia itu harus ngelewatin masa pemulihan itu sekitaran 1 tahunan tuh. Setelah 1 tahunan pun ya bisa dikatakan bukannya mereka ini si bosnya ini tuh ngerasa bersalah ya, walaupun memang itu kesalahan dari karyawan sebelumnya gitu, dan justru dendam. Tapi dendamnya ini ternyata nggak bisa terbalas gara-gara memang dari si karyawan yang sebelumnya ngejailin itu mereka semua kerjaannya udah pindah, dan termasuk si bosnya ini pun udah dipecat dari perusahaannya cuy. Ya, dari kejadian itu pun si bosnya pun cuman bisa pasrah, dan menurut Adit, rumor yang beredar si bosnya ini juga kerja ngelamar di sono sini udah nggak diterima. Dan mungkin di sisi lain Adit tuh berpikir ini mungkin karma yang berlaku untuk si bosnya. Tapi di sisi lain juga kasihan, tapi ya sudahlah, konsekuensinya tinggal terima sendiri. Dan Adit pun ngerasa bersalah. Bahkan Adit pribadi itu sempat datang ke rumah si bosnya minta maaf gara-gara kejadian tersebut. Tapi si bosnya ini benar-benar nggak mau nerima permintaan maaf dari si Adit dan dendam, bahkan sempat hampir mau mukul. Tapi untungnya ya Adit ini bisa ngelak dan intinya bisa dipisahin sama keluarga atau warga di situlah, yang mengakibatkan nggak sampai terjadinya keributan gitu kan. Dan ternyata memang menurut rumor yang beredar pun si bos ini pun temperamennya atau sosialisasi sama tetangga juga kurang cuy. Emang udah dasarnya manusianya julid aja gitu kan. Jadi di kampung atau di RT-nya juga nggak disukai sama warga kampungnya. Jadi ya sudahlah, kalau memang itu faktanya juga ya anggaplah itu karmanya. Dan setelah dari kejadian itu pun Adit pun nggak mau yang namanya bersangkutan sama si orang tersebut lagi. Dan itu pun pembelajaran, dan itu terakhir kalinya Adit pun melakukan suatu hal tindakan kejahatan yang berlebihan sama orang lain. Jujur Adit juga pada saat itu ngerasa ketakutan banget dengan kondisi mereka tuh udah mikir kayak apa janjian mati ya gitu kan. Tapi ternyata faktanya masih ditolong gitu kan, walaupun mungkin dengan kondisi yang ya bisa dikatakan jadi apa ya, luka-luka, terus masuk rehab panti apa sih namanya, rumah sakit jiwa dan sebagainya. Tapi ya sudahlah, yang udah terjadi udah, dan sedikit dari hatinya juga udah ngemplong gara-gara ya ternyata karmanya berlaku juga, walaupun di sisi lain caranya salah gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Ya gua nggak terlalu bisa banyak nge-spill nama cuy, karena gue juga bingung ya, karena memang dari seorang bang kalau bisa jangan terlalu di-spill gitu, jangan terlalu detail dan sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya ya gue nurut-nurut aja, jadi gue cuma ngambil 1 nama doang gitu kan.
Dan pelajaran yang bisa kita ambil, ya lu punya uang gitu kan, atau lu jadi bos, atau lu punya jabatan yang lebih tinggi di kerjaan lu, jangan semena-mena sama bawahan lu lah cuy. Kita nggak pernah ada yang tahu, karena sekarang kan zamannya kasusnya kalian pernah lihat lah ya di TV-TV, di berita-berita, gara-gara bosnya dengki, bosnya kasar dan sebagainya, sampai anak buahnya rela nyiram air keras dan sebagainya. Intinya kita yang, jangankan kita gitu kan, orang yang kayak kiai dan sebagainya baik aja kadang-kadang banyak orang yang gak suka, apalagi kita yang cuman manusia biasa, bukan seorang siapa-siapa gitu kan. Jadi intinya kalau mau bertindak itu pikir-pikir lah. Zaman sekarang lu udah makin gila, orang bisa nekat dengan sakit hati kan. Kalau sakit yang sakit itu hatinya, orang bisa berbuat apapun. Intinya tetap hati-hatilah dan jangan buat semena-mena. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.